I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Nadia Fadila selaku dosen pengampu mata pelajaran strategi belajar mengajar. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan e-poster kami dengan model pembelajaran ekspositori. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian dari model ekspositori tersebut. Nah, di sini model ekspositori merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi secara langsung dari guru kepada siswa. Nah, dalam model ini, guru berperan sebagai sumber utama informasi yang menjelaskan konsep, fakta, maupun prinsip pelajaran secara sistematis agar siswa dapat memahami materi dengan jelas. Nah, di sini pada model ini guru berperan sebagai sumber utama informasi, sedangkan siswa berperan sebagai penerima informasi dengan menyimak, mencatat, merespon dan juga merespon penjelasan dari guru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang metode pembelajaran. Di sini terbagi 4 dari metode pembelajaran. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan untuk menyampaikan materi secara langsung dari guru kepada siswa secara sistematis. Biasanya ini bisa dipakai untuk memberi pemahaman awal atau menjelaskan konsep secara keseluruhan. Terus yang kedua adanya demonstrasi. Demonstrasi ini dilakukan dengan memperagakan suatu proses atau cara kerja agar siswa itu lebih paham dari metode ini, membangun siswa itu secara nyata, tidak hanya kayak membayangkan, lebih ke praktek. Terus yang ketiga itu ada tanya jawab. Tanya jawab ini nih digunakan untuk melihat siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi guru itu menguji pemahamannya juga sekaligus untuk mendorong nih siswa berpikir kritis. Terus yang keempat itu penugasan. Penugasan ini nih agar diberikan agar itu tugas juga melatihkan tanggung jawab dan kemampuan berpikir si siswanya. Selanjutnya ada media yang dapat digunakan, berupa media visual seperti papan tulis, gambar, diagram, maupun presentasi digital untuk membantu memperjelas materi. Media audio visual seperti video pembelajaran atau animasi juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret. Selanjutnya juga ada media audio seperti rekaman suara atau penjelasan yang diperdengarkan kepada siswa dapat digunakan untuk memperkaya penyampaian materi. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kekurangan model pembelajaran. Apa sih kekurangan model pembelajaran ekspositori ini? Yang pertama adalah siswa yang pasif. Kenapa siswa itu cenderung pasif? Karena guru hanya berdiri di depan kelas menggunakan metode ceramah dan menyampaikan seluruh materi tanpa adanya campur tangan dari siswa, tanpa adanya diskusi, sehingga siswa cenderung diam dan menyimak pernyataan dari guru. Hal ini juga membuat siswa cenderung mengantuk di dalam kelas. Yang kedua adalah keterbatasan kreativitas. Kenapa kreativitas itu terbatas? Karena guru menyampaikan materi dan tidak membiarkan siswanya untuk mengeksplorasi ide sehingga siswa hanya terpaku kepada penjelasan yang disampaikan oleh guru. Contohnya seperti mengajak diskusi, yang kedua menggunakan permainan interaktif, namun di sini guru hanya memberikan penjelasan. Yang ketiga adalah ketergantungan pada guru. Model pembelajaran ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menghandle kelas. Jika gurunya kurang mampu untuk memberikan ilmu yang sistematis dan terstruktur, maka siswa akan cenderung membingungkan untuk mengambil ilmu yang ada. Siswa juga dapat termotivasi untuk bisa belajar jika guru yang mereka simaki aktif dan asik. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari model pembelajaran ekspositori. Nah, di sini ada kelebihannya yang mana model ini dapat menjadikannya tetap relevan untuk dipraktikkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama di sini ada penyampaian materinya yang lebih efisien pada materi yang cukup luas dengan waktu yang sempit. Misalnya di sini ada materi yang cakupannya cukup luas dan juga waktu yang terbatas. Nah, model ekspositori ini sangat relevan untuk digunakan pada waktu seperti itu. Dan yang kedua di sini ada struktur penyampaiannya yang sistematis. Di sini struktur penyampaian yang sistematis memungkinkan siswa memahami materi secara bertahap dan juga terarah. Dan yang ketiga di sini ada efektif digunakan pada kelas dengan jumlah siswa besar. Model ini juga efektif digunakan pada kelas dengan jumlah siswa yang besar karena memungkinkan penyampaian informasi secara seragam kepada seluruh siswa. Oke, selanjutnya ada kesesuaian model dengan jenis materi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Pertama, kalau misalnya model pembelajaran ekspositor itu lebih sesuai digunakan pada materi yang menekankan pemahaman konsep, fakta, atau langkah-langkah prosedur. Contohnya itu ketika dapat materi yang bersifat prosedur, misalnya dalam pembelajaran pemasaran. Nah, ketika guru menjelaskan langkah-langkah proses pengembangan produk, nah, guru itu bisa menjelaskan tahapan-tahapannya dulu, mulai dari ide produk, kemudian ke pengembangan konsep, hingga ke evaluasi secara sistematis. Nah,
Pada tahap awal inilah siswa itu memperoleh pemahaman dasar yang jelas sebelum melanjutkan ke kegiatan belajar yang lebih aktif. Nah, penjelasan yang terstruktur ini membantu siswa memahami alur secara utuh sebelum mereka nanti mempraktikkan dalam tugas atau proyeknya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari model ekspositori. Yang kita ketahui dari pembahasan tadi, model ekspositori ini adalah pendekatan yang menjadikan guru sebagai inti utama di dalam kelas, sebagai fasilitator yang menyampaikan materi, sehingga kreativitas siswa menjadi terbatas. Namun, jika metode ini diiringi dengan media pembelajaran yang seru, akan semakin menjadikan kelas itu terasa lebih hidup. Namun, jika ingin tetap diterapkan, metode ini efektif untuk diterapkan dengan materi yang penjelasannya singkat namun tetap teoritis. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.